Semoga kawan-kawan, saudara dan saudari, rekan sekerja, semuanya berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Pada perkongsian kali ini saya ingin menyatakan tentang orang mati yang hidup kembali. Apa yang ingin saya sampaikan ini adalah fakta Alkitab, di mana ada orang yang sungguh-sungguh mati secara medis, bahkan sudah beberapa hari lamanya, tetapi hidup kembali. Mari kita sama-sama melihat orang yang mati tetapi hidup semula ini. Yang pertama, mayat yang terkena pada tulang nabi. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Yang kedua adalah Lazarus, saudara Maria dan Marta. Yohanes pasal 11 ayat 43 hingga ayat 45. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Yang ketiga adalah anak perempuan Sunem. Kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 dan ayat 35. Ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Yang keempat, seorang murid perempuan bernama Dorcas. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 hingga ayat 37 dan ayat 40 hingga ayat 41. Di Yob ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Yang kelima, seorang anak muda yang bernama Eutikus. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 hingga ayat 12. Ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu,
mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Ayat 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Ayat 12. Sementara itu mereka menghantar orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, yang terakhir adalah anak seorang janda Sarfat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Demikianlah sekurang-kurangnya 6 orang yang mati yang boleh kita temukan di dalam Alkitab telah hidup kembali. Ya, sudah tentu saudara, ini bukanlah suatu magic atau ilmu silap mata, bukan juga ilmu sihir, tetapi ini menyatakan kuasa Allah yang tidak terbatas. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Peristiwa-peristiwa di mana orang mati yang hidup kembali ini menyatakan bahwa ada pengharapan hidup manusia. Mati bukan berakhir, tetapi ada pengharapan kebangkitan. Bukan sekarang, tetapi di masa akan datang apabila Yesus datang untuk kedua kalinya. Demikianlah sedikit fakta Alkitab yang dapat saya bagikan tentang orang yang mati tetapi hidup kembali. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Jumpa lagi. Haleluya.